Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ahibati fillah azza wa Allahu wa iyyakum jami'an kayfa halukum fi hadha as-sabah al-mubarak. La'allakum bi khairin fi hadha as-sabah وكذلك أحوالكم بخير وإخوانكم بخير كذلك وأبويكم بخير كذلك. نعم، في الأسبوع الماضي قد تكلمنا ما يتعلق ب ماذا؟ تعريف الطريق. نعم، الطريق واحد. والآن سنتكلم درسنا في فقه الدعوة في كتاب ست الضرار من أصول أهل الأثر. افتحوا كتبكم في الصفحة 53. نعم، 53. نقرأ أولا. أصل الثالث اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم. إن الذي لم يختلف فيه المسلمون قديما وحديثا هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة، فإليه يرضون ومنه يصدرون، وإن اختلفوا في وجوه الاستدلال بهما. ذلك لأن الله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب، وقال على لسان مؤمني الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم، إذن ليس هناك اختلاف. نعم، ليس هناك ikhtilaf bainal muslimin qadiman wa hadithan. Jadi tidak ada perbedaan ya dalam konsep ini atau metode ini atau pedoman ini atau petunjuk ini dalam dakwah tentang ittiba'ul kitabi was sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafus salih, atas dasar pemahaman para salafus salih atau salaful ummah. Nah, di dalam mu'alif mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan. Ya, dalam bab ini tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, itu tidak ada perbedaan. Bahwasanya jalan ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, perlulah kita untuk senantiasa istiqomah dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik Al-Quran maupun sunnahnya, hadis-hadis dari Muhammad SAW. Nah, dan ini ya Allah Subhanahu wa taala pun menjamin orang-orang yang istiqamah, yang senantiasa mengikuti, bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Masya Allah. Nah, itu salah satu ya qaumana, ya, wahai kaum kita, inna sami'na, dan jikalau kita mendengar, sungguh kita mendengar, kitaban unzila min ba'di, mendengar apa-apa yang dalam arti sami'na bukan sekedar mendengar saja, tetapi kita taat dan mengikuti. Al-Quran unzila min ba'di Musa, ya, dan apa-apa yang diturunkan setelah Musa ini, kitab Al-Quran, musaddiqan lima, dan saya yakin lima baina yadayhi, atas apa yang ada di tangannya, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Sungguh Al-Quran itu yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW, yahdi ilal haqq wa ila tariqim mustaqim, ya, menjamin bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk menuju kebenaran,
sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus. Kama dhaminaha limuttabi'ir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi qala lahu rabbahu madza qala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, makanya ini sangat penting sekali bahwasanya kita dalam beribadah atau dalam berdakwah, dia wajib hukumnya harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah cukup itu saja? Tidak. Harus juga ala fahmi salafis salih atau ala fahmi salaful ummah, atas dasar atau berdasarkan pemahaman para sahabat. Boleh tidak pemahaman kita, boleh tidak pemahaman guru kita sebelumnya, tidak boleh. Dia guru kita atau kita sekalipun atau kakek guru kita pun wajib mereka itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah atau ala fahmi salafis salih. لكن الذي جعل الفرق الإسلامية تنحرف عن الصراط هو إغفالها ركنا ثالثا جاء التنويه به في الوحيين جميعا ألا وهو فهم الصالح ألا وهو فهم السلف الصالح للكتاب والسنة. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yang menjadikan kelompok-kelompok Islam ya terpecah belah atas dasar jalan ini adalah karena dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah yang apa? Yang berdasarkan atau berlandaskan kepada pemahaman para sahabat atau pemahaman para salaful ummah. Siapa salaful ummah ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu di zamanku, kemudian setelahnya. Jadi ada 3 kurun, ya, ada 3 kurun. Satu kurun itu kurang lebih 100 tahun. Ya, maka 3 kurun ini berarti 300 tahun mereka adalah generasi salafus salih, ada generasi salaful ummah. وقد اشتملت سورة الفاتحة على هذه الأركان الثلاثة في أكمل بيان فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اشتمل على ركن الكتاب والسنة كما سبق. Naam, ini merupakan dalil bahwasanya tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Nah, ini mencakup bahwasanya bagian yang terpenting dalam kita beramal adalah kita mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wa qawlihi siratal ladzina an'amta 'alaihim ijtama'a ala fahmi as-salaf li hadha as-sirat ma'a annahu la yashakka ahadun fi anna man iltazama bil kitab was sunnah فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم إلا أنه لما كان فهم الناس للكتاب والسنة منه الصحيح ومنه السقيم اقتضى الأمر ركنا ثالثا لرفع الخلاف ألا وهو تقيد فهم الأخلاف بفهم الأسلاف. Jadi ini menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi bagi orang yang multazim. Ya, multazim itu adalah mutamassik, imtisak atau tamassuk. Nah, bil kitab was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran Sunnah, faqad ihtada ila shiratal mustaqim. Maka sungguh dia berada pada jalan atau petunjuk yang menuju petunjuk yang lurus, kecuali bagi siapa-siapa yang berlandaskan kepada fahmun nas, pemahaman manusia, segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, maka ini bisa menjadi hal yang salah, ya. Karena yang demikian itu, ya, ketika kita mendahulukan pemahaman manusia atau pemahaman akal manusia dan lain sebagainya, tentu yang kayak gini, tentu yang seperti ini jelas lebih berpotensi salahnya, ya. Tapi kalau fahmi salaf itu
Salaf itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pemahamannya maupun tindak tanduknya, ya. طيب قال ابن القيم وتأمل سرا نعم بديعا في ذكر السبب والجزاء للطواف الثلاثة بأوجز لفظ وأحصره فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح. نعم. وقال فكل من كان أعرف للحق واتبع له كان أولى بالصراط المستقيم ولا ريب أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافد. Masya Allah. Ya, ini dijelaskan bahwasanya setiap orang yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih mengetahui lebih jelas mengikutnya karena aula bisiratal mustaqim, maka merekalah golongan orang-orang yang layak apa? Layak menjadi panutan kita, ya. Panutan kita dalam menuju jalan yang lurus, jalan yang hak. Wala raiba an ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka, hum aula bi hadhihi sifah min ar-rawafid. Mereka lebih utama, ya, sifatnya. Karena apa? Mereka orang yang lebih mengetahui kebenarannya. Mereka adalah orang yang lebih taat, pengikut atau lebih taat banget sama Nabi Muhammad SAW dibandingkan Rawafid. Rawafid itu siapa? Rawafid itu adalah Rafidah, Syiah, ya, Syiah. Karena Syiah itu sudah dari zaman dulu sampai sekarang itu udah kontroversi, makanya sangat memungkinkan Syiah ini menggerus kaum muslimin kepada kebatilan-kebatilan. Makanya kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang muslim harus gencar sekali yang namanya mendakwahkan tauhid. Jangan sampai kaum muslimin terjebak dalam jebakan-jebakan Batman yang dilakukan siapa? Yang dilakukan Syiah, terutama Syiah Rafidhah. ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ini merupakan penafsiran salaf, ya. As-siratal mustaqim wa ahluh adalah petunjuk yang lurus dan orang-orang yang di dalamnya, seperti apa? Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat. Sahabat itu adalah sahabat orang yang pernah bertemu Rasul dan mati dalam keadaan beriman, itulah sahabat, ya. Tapi kalau keadaan tidak beriman, bukan dikatakan sahabat, meskipun dia hidup di zamannya Rasulullah dan berjumpa bersama Rasulullah. Naam. وفي هذا التنصيص منه رحمه الله تعالى على أن أفضل من أنعام الله عليه بالعلم والعمل هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم شهدوا التنزيل وشهدوا من هدي الرسول الكريم ما فهموا به التأويل السليم. كما قال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. Masya Allah. Ini adalah wasiat, ya, perkataan Ibnu Mas'ud, yang mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada apa-apa yang dibawa oleh para sahabat,
Ya, karena apa? Karena sahabat itu pemahamannya lebih utama dan memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ya, karena sahabat itu adalah orang yang lebih mengetahui pemahamannya. وقال أيضا إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فاتبعته برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه نعم يقاتلون على دينه فما رآه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا شيئا فهو عند الله شيء. Nah, idan al-muslimuna al-maqsudun li Ibnu Mas'ud hum as-sahabah. Jadi kaum muslimin yang dimaksud ini ya adalah apa? Adalah para sahabat yang senantiasa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hal fahimtum kalami ayyuhat tullab? Naam. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Insya Allah kita lanjutkan ikhwan ya. Di pertemuan berikutnya, silahkan dicatat di idan qala Imam Ahmad usul sunnah indana at-tamassuk bil makana. Ini babnya bagus sekali nih. Tentang matan dari kitab usul sunnah. Qala Imam Ahmad usul sunnah indana at-tamassuk bil makana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watarkul bidah dan banyak sekali. Saya sempat hafal itu, jadi Abu juga harus hafal. Baik, نختتم شكرا لكم ولا حسن استماعكم واهتمامكم وبارك الله فيكم لعل هذا الكلام ينفعني وإياكم جميعا. نحتدم بدعاء كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.